Halo semua, kembali lagi bersama Ruang Pustaka. Kali ini kita akan membahas tentang ciri, tujuan, jenis, dan kebahasaan dalam teks deskripsi. Ingat bahwa teks deskripsi memiliki ciri-ciri 1. Mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu, yaitu yang dijadikan objek. 2. Menggambarkan secara jelas dan rinci, serta melibatkan kesan indera, seperti melihat, mendengar, mencium, atau meraba. 3. Membuat pembaca seolah-olah merasakan langsung objek yang dideskripsikan. 4. Menjelaskan ciri fisik dari sebuah objek seperti ukuran, warna, bentuk, atau ciri psikis atau keadaan objek yang dideskripsikan. Setelah kita memahami ciri dari teks deskripsi, selanjutnya kita akan memahami jenis teks deskripsi. Ada 3 jenis teks deskripsi. Ketiga jenis ini dibedakan berdasarkan bentuk paragrafnya. Yang pertama, teks paragraf deskripsi subjektif. Suatu paragraf deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki si penulis teks. Subjektif artinya berdasarkan si penulis. Apa yang penulis lihat, apa yang penulis dengar, apa yang penulis rasakan, itulah yang menjadi deskripsi pada teksnya. 2. Teks paragraf spasial. Di dalam teks ini, objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, serta yang lainnya. 3. Teks paragraf objektif. Ialah objek digambarkan apa adanya dengan menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa rekayasa atau penambahan opini dari penulis itu sendiri. Nah, ini adalah kebalikan dari teks paragraf subjektif yang tadi. Kalau subjektif berdasarkan apa yang dirasakan si penulis, kalau objektif ini berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya. Tidak dibuat-buat, apalagi tambah-tambah. Akhirnya, sampailah kita kepada langkah-langkah membuat teks paragraf deskripsi. Nah, ada beberapa tahap yang perlu kita siapkan. Yang pertama, menentukan tema, objek yang akan dibahas. Kita akan menentukan objek apa yang ingin kita bahas. Mau itu benda, hewan, atau manusia, tempat, dan sebagainya. 2. Menentukan tujuan. Apa tujuan kita mendeskripsikan objek tersebut? Apakah mengajak orang? Atau sekedar memberitahukan? 3. Kumpulkan fakta atau data-data serta lakukan observasi atau pengamatan secara langsung mengenai objek yang akan dibahas. Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah observasi atau pengamatan dengan objek yang akan kita bahas. Kita harus cari tahu bagaimana kondisi objek kita, cirinya bagaimana, tingkah lakunya bagaimana, kalau dia makhluk hidup, dan sebagainya. 4. Setelah data-data terkumpul, susunlah data tersebut menjadi kerangka karangan. Kita buat kerangka karangan untuk selanjutnya kita buat sebuah karangan teks deskripsi. Namun karangan yang dimaksud di sini bukan karangan hayalan ya. Di sini adalah karangan hasil observasi atau pengamatan yang kita lakukan sebelumnya. Yang terakhir, uraikanlah kerangka karangan tersebut menjadi teks deskripsi yang disesuaikan data dan fakta dengan topik. Ingat, judul selalu mewakili isi. Jadi, topik harus sesuai dengan fakta data yang ada. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, inilah hal yang paling penting ketika kita menulis sebuah teks deskripsi. Kita harus memahami kaidah kebahasaan yang digunakan dalam penulisannya. Nah, saya paparkan ada 7 kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan. Misalnya rumah sakit, rumah, mobilku, dan lain-lain. Yang pasti menggunakan kata benda. 2. Menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya, yaitu beliau ialah seorang kepala lab yang baik hati. Jadi, ini menggunakan kata benda dalam frasanya. 3. Mengandung kata sifat yang sifatnya itu menggambarkan sesuatu,
seperti 2 siswa rajin, 3 kaos kaki putih, dan lain sebagainya. Pasti mengandung kata sifat yang sifatnya menggambarkan sesuatu. 4. Mengandung kata kerja transitif untuk dapat memberikan informasi subjek, seperti siswi itu mengenakan seragam sekolah. Mengenakan seragam sekolah. Ingat, kata kerja transitif. 5. Mengandung kata kerja, perasaan, pendapat, dengan tujuan ialah mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis mengenai atau tentang sebuah subjek, seperti saya pikir itu adalah ayam cerdas, saya yakin baju itu murah. Nah, ini adalah subjektivitas dari penulisnya. 6. Mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek, seperti dengan cepat atau lambat, di coffee shop, di rumah sakit, dan lain sebagainya. Pasti mengandung kata keterangan. Ingat ya, keterangan. 7. Mengandung bahasa kiasan, merupakan sebuah perumpamaan atau metafora. Seperti, kulitnya putih bersih seperti kapas putih. Metafora. Kulitnya putih seperti kapas putih, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita akan bertemu di pembahasan-pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih. Selalu ingat ruang pustaka.